Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, para hadirin, para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita memuji Allah, bersyukur diberi kemudahan bisa datang kembali di Masjid Namira yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki menuju Masjid Namira dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Dan tak lupa kita ucapkan jazakumullah katsiran kepada Ketua Yayasan Masjid Namira beserta keluarga dan seluruh pengurus takmir Masjid Namira. Mudah-mudahan apa yang diupayakan demi makmurnya Masjid Namira ini, salat 5 waktunya, kemudian kajiannya, kemudian amalan-amal kebaikan yang ada di Masjid Namira, semoga semua ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita libur cukup panjang ya, sebelum Ramadan sampai Syawal habis. Nah, sekarang kita bisa bermuwajahah kembali, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dulu tidak dilupakan. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sirah sahabat, manusia-manusia yang agung yang Allah katakan tentang mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia. Generasi yang membersamai Rasulullah, generasi yang turun Al-Quran di atas kepala mereka, generasi yang suka dan duka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang satu generasi sama aku, yaitu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, pemahaman para sahabat ini, kata Rasul, yang harus kita pegang. Dan kata Rasulullah, di antara ciri golongan yang selamat, di antara ciri golongan
Yang ditolong oleh Allah adalah golongan yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina millah. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala sintain wa sab'ina millah. Dan orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian Nabi mengatakan wasataftariqu ummati, dan umatku akan terpecah belah. Umatku, kata Nabi, akan terpecah belah. Wasataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Terus kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya di neraka. Illa millah wahida, kecuali satu saja yang selamat. Tetapi para ulama menjelaskan 72 ini tidak kekal di neraka. Karena Nabi masih menyebut dan umatku terpecah menjadi 73. Nabi masih mengatakan apa? Umatku. Berarti masih Islam. Makanya para ulama mengatakan 73 itu enggak kekal di neraka. Tapi terancam di neraka. Karena Nabi masih menyebut apa tadi? Umatku. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk di neraka. Kecuali satu. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Siapa satu yang selamat itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah adalah orang yang berpegang dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku. Maka dari itulah alhamdulillah Masjid Namira mengadakan kajian sirah sahabat supaya panjenengan itu tahu sahabatnya Nabi Muhammad. Supaya rindu. Ya, semoga kita dengan mengkaji sirah sahabat ini, semoga kita nanti bersua dengan para sahabat di surga yang paling tertinggi, yaitu surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, materi kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang agung, min kibaris sahabat, termasuk pembesarnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyiduna Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Kita akan membahas Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini luar biasa, keutamaannya sangat banyak. Mu'adz ibn Jabal, beliau ini Al-Ansari. Kita tahu sahabat Nabi kan ada yang muhajirin, ada yang ansor. Lah sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal ini Ansori. Artinya beliau penduduk mana? Mekah apa Madinah? Madinah. Kalau muhajirin itu yang hijrah dari Mekah, sedangkan Al-Ansor itu yang menolong, membantu saudara-saudara yang baru hijrah yang terlunta-lunta karena diusir, disiksa dari negeri Mekah, nyampe di Madinah, maka dibantu, dilayani, dikasih tempat oleh sahabat Ansor. Lah Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat Ansor. Dan sahabat Ansor itu termaktub kemuliaannya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Allah mengatakan, dan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam, yang sengsara bersama Nabi, yang suka duka bersama Nabi. Siapa mereka itu? Minal muhajirin. Satu, golongan orang muhajirin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang terlunta-lunta di Mekah, yang mereka sebagian mereka para sahabat muhajirin disiksa-siksa di Mekah, itu muhajirin. Wal ansar yang nomor 2, dan orang-orang ansor. Dan di antara ansor adalah
Mu'ad ibn Jabal. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi menurut surat At-Taubah ini, perhatikan saya ulangi. Menurut surat At-Taubah, orang yang diridhai Allah itu ada 3 golongan. Muhajirin yang pertama. Dan kita sudah enggak masuk. Sudah lewat masanya. Yang nomor 2 wal ansor, dan orang ansor. Kita juga sudah enggak masuk karena sudah lewat masanya. Kita diberi jatah oleh Allah yang nomor 3, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ridho apanya? Ridho agamanya. Ridho apanya? Ridho akhlaknya. Ridho apanya? Ridho cara dakwanya. Ridho apanya? Ridho akidahnya. Siapa yang ingin selamat, ikuti para sahabat. Nah, siapa namanya? Sahabat Mu'ad bin Jabal ini Al-Ansori, termasuk sahabat Ansor. Saya akan sampaikan secara umum Mu'ad bin Jabal, nanti kita akan sampaikan keutamaan-keutamaannya. Jadi beliau ini Ansori. Kemudian beliau ini Khazraji. Kita tahu, perhatikan, kaum Ansor yang ada di Madinah, mereka itu sukunya ada 2. Aus dan Khazraj. Jadi mereka dulu sebelum menjadi Ansor suka perang. Aus dan Khazraj ini gak patut, kata orang Lamongan. Tukaran terus. Perang, bunuh-bunuhan. Aus dan Khazraj, bunuh-bunuhan. Terus Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah. Aus dan Khazraj ini didamaikan Nabi, masuk Islam. Sudah gak ada pertumpahan darah lagi. Mereka nama Aus dan Khazraj terkalahkan dengan nama Ansor. Jadi Ansor itu ada 2 komponen. Suku Aus dan suku apa? Khazraj. Lah, Mu'ad bin Jabal ini Aus apa Khazraj? Khazraj. Jelas sampai sini? Oke. Kemudian aslama Mu'ad ibn Jabal wa umruhu 18 sana. Iya. Beliau ini masuk Islam sedangkan umurnya masih 18 tahun. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Madinah masuk Islam itu waktu itu umurnya Mu'ad 18 tahun. Kalau umurnya Nabi berapa? Nabi hijrah umur berapa? Loh ayo yang cerdas lah. Kan wis bolak-balik dikandani. Rasulullah diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Dakwah di Mekah khusus masalah tauhid berapa tahun? 13 tahun. Terus hijrah. Berarti umur Nabi berapa? Rasulullah hijrah nyampe Madinah umurnya Nabi 53 tahun. Itu umurnya Mu'ad bin Jabal masih remaja. Berapa tadi umurnya? 18 tahun. Wa syahida bai'atal aqabah ats-tsaniyah. Dan beliau, mohon maaf ya, beliau masuk Islamnya beliau masuk Islamnya tahun umur 18. Saya ulangi, itu sebelum Rasulullah hijrah. Jadi saya ulangi, Mu'ad bin Jabal itu masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Nabi di Mekah belum hijrah, itu Mu'ad sudah masuk Islam. Dalilnya mana? Dalilnya karena pada waktu itu beliau sempat ikut Bai'atul Aqabah. Padahal ikut Bai'atul Aqabah kan apa? Sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah beliau sudah masuk Islam. Ya. Kemudian beliau masuk Islam syaban amrodan lam tanbut lihyatu. Beliau masuk Islam umur 18 tahun sedangkan jenggot beliau belum tumbuh. Masih muda sekali. Kemudian beliau ini syahida Badr. Wahual Badri. Beliau ini sahabat yang pernah ikut perang Badr. Sehingga mendapat julukan Al-Badri. Orang yang pernah ikut perang Badar. Dan siapapun yang pernah ikut perang Badar, stempel masuk surga.
Perang Badar ini kalau diceritakan panjang. Dan dulu sudah saya ceritakan 3 tahun yang lalu mungkin di tempat ini tentang perang Badar. Jumlah orang kafir Quraisy berapa? 1000. Jumlah kaum muslimin kurang lebih 313. Saking gentingnya perang ini, malam-malam Rasulullah berdoa, "Ya Allah, seandainya engkau kalahkan golongan ini, niscaya engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi." Rasulullah beribtihal, berdoa sungguh-sungguh sampai selendangnya Nabi jatuh. Diambil sama Abu Bakar, dikemulkan lagi sama Nabi. Dan siapapun yang pernah ikut perang Badar ini dijamin masuk surga. Ada seorang sahabat Nabi, dan ini sering saya ceritakan di tempat ini. Saya akan ceritakan lagi untuk menunjukkan bagaimana hebatnya orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Ada seorang sahabat Nabi namanya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah ini pernah ikut perang Badar dan melakukan kesalahan yang sangat fatal. Pada waktu itu Rasulullah dapat wahyu dari langit bahwa ada surat dari kota Madinah berjalan menuju Mekah membocorkan rahasia kota Madinah. Jadi Rasulullah dapat wahyu dari langit bahwa ada surat rahasia dari Madinah menuju Mekah untuk dibocorkan ke kafir Quraisy. Ketika Rasulullah SAW dapat wahyu ini, Rasulullah langsung menunjuk Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali, wahai Zubair, segera engkau berangkat. Karena sungguhnya ada surat rahasia yang akan membocorkan rahasia kita ke kota Mekah miliknya kafir Quraisy. Segera kejar dan ambil surat rahasia itu." Surat itu dibawa seorang wanita. Pergilah dan carilah wanita itu. Maka berangkatlah Ali bin Abi Thalib sama Zubair bin Awwam mengejar, jangan sampai surat itu sampai ke Mekah. Di tengah perjalanan ketemu tuh wanita. Maka Ali dan Zubair mengatakan, "Al-kitabah, mana surat itu?" Maka wanita ini mengelak dan mengatakan, "Aku gak bawa, surat apa? Saya gak paham." Maka Ali dan Zubair mengatakan, "Wallahi Rasulullah tidak pernah berdusta. Kau berikan surat itu atau kami akan menelanjangi dirimu." Karena gak mungkin Rasulullah bohong. "Segera kasihkan surat itu." Akhirnya ya dikasihkan surat itu. Langsung dibawa Ali bin Abi Thalib sama Zubair bin Awam kembali ke Madinah menghadap ke Rasulullah. Terus surat itu dibaca di hadapan Nabi. Yang intinya surat itu membocorkan rahasia kota Madinah ke musuh Islam di kota Mekah, yaitu kaum kafir Quraisy. Ini kan kejahatan yang sangat fatal. Spionase, mata-mata. Kalau dalam dunia militer, bunuh bisa jadi. Ini pengkhianatan. Ketika dibaca, ternyata surat itu ditandatangani oleh atau ada namanya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Maka Rasulullah memanggil Hatib. Hatib dipanggil. Ketika di hadapan Rasulullah, Hatib berkata, "Mahadhi Hatib." Apa ini Hatib? Kok tega engkau menulis ini dan membocorkan kita, kekuatan kita ke pasukan musuh? Ini setelah perang Badar selesai, perang Badar sudah lewat ini. Ketika di situ ada namanya Hatib dan Umar hadir di majelis itu, maka Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqahu." Ya Rasulullah, biarkan saya tebas kepalanya orang munafik ini. Faqad nafaqa ya Rasulullah. Dia telah munafik ya Rasulullah. Biar saya tebas dengan pedangku ini. Umar enggak pakai basa-basi. Ya, kata Rasulullah, "La ya Umar." Kata Rasulullah, "La ya Umar." Tidak wahai Umar. "Innahu badriyun." Dia ini pernah ikut perang Badar. Orang yang pernah ikut perang Badar tidak mungkin munafik. Dibela sama Nabi karena ikut perang apa? Badar. Dan setelah itu di cross check. "Kenapa kamu kok melakukan ini?" "Ya Rasulullah, saya ini beda dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Saya tinggalkan kota Mekah sedangkan saya punya keluarga di kota Mekah. Saya khawatir keluargaku dibunuh di sana. Sebagai gantinya saya kasih informasi tentang Madinah." Maka dimaafkan Rasulullah. Dan ketika Umar mengatakan dia munafik ya Rasulullah, langsung
pungkas sama Nabi dan Nabi mengatakan, "La ya Umar, innahu badriyun." Dia pernah ikut perang Badar. Dan Allah berkata kepada orang yang pernah ikut perang Badar, "If'alu ma syi'tum." Kerjakan sesuka hatimu. Qad ghafartu lakum, aku ampuni dosa-dosa kalian. Lah, itu Mu'ad bin Jabal Badri gitu loh maksud saya. Kalau orang yang melakukan kesalahan telak saja dibelani Nabi karena pernah ikut perang Badar, kan gitu logikanya. Apalagi Mu'ad bin Jabal Badri. Kemudian ikut perang Badar itu umurnya beliau 20 tahun. Masih muda. Sekarang 20 tahun masih tiktokan semua. La haula wala quwata illa billah. Akhwat-akhwat, ibu-ibu. Ada juga ibu-ibu tiktokan ini. Ojo temen ojo loh ya. Ojo tiktokan. Sampai joget-joget itu. Ibu-ibu, akhwat-akhwat dah. Ya. Arek cilik zaman biyen iku pedang-pedangan, celok-celokan nang kali. Saiki joget-joget arek cilik-cilik. Nah ini krisis idola. Seandainya kita menanamkan kepada anak-anak kita kecintaan kepada Rasul, para sahabat, istri-istri Rasulullah dan istri-istri sahabat, niscaya tidak ada satu titik tempat untuk orang-orang non-muslim yang kita jadikan idola. Saya pernah lihat di YouTube itu. Ada artis Korea diundang ke Jakarta. Itu yang hadir itu wanita-wanita yang berjilbab. Mengharu biru, jingkrak-jingkrak, nangis-nangis. Ada satu wanita berjilbab disuruh naik panggung. Itu merangkul-rangkul, mencium-cium artis idolanya yang Korea itu. Padahal ini artis Korea. Kalau pipis nggak cebok, dia disenengi, mbek wong jilbaban, wong kafir, wong non muslim. Ini hati-hati, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai kita gagal mengenalkan anak-anak kita kepada generasi salaf. Orang-orang yang hebat-hebat, pecinta Rasul, pecinta Quran. Seandainya kita sanggup dan berhasil mengenalkan anak-anak kita kepada orang-orang hebat itu, tidak ada setitik tempat untuk mengidolakan orang-orang non-muslim. Tidak boleh. Ya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Kemudian wa syahida ma'an nabi baqiyal masyahid kullaha. Dan Mu'ad bin Jabal ini mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Tidak ada peperangan yang diikuti Rasul kemudian Mu'ad absen, tidak ada. Mu'ad bin Jabal mengikuti seluruh perang yang pernah dihadiri Rasulullah SAW. Mu'ad bin Jabal. Dan Mu'ad bin Jabal ini diberi julukan oleh Nabi. Catat. Ya, Mu'ad bin Jabal diberi gelar oleh Nabi. A'lamun nasi bil halali wal haram. Manusia yang paling paham tentang halal dan haram. Nanti saya ceritakan tentang nanti kapan lagi ya, waktunya sudah begini ya. Jadi Mu'ad bin Jabal ini sahabat Nabi yang paling paham halal haram. Makanya Mu'ad bin Jabal ini diutus Nabi ke negeri Yaman. Nanti saya jelaskan itu. Ini jangan dulu. Kemudian Mu'ad bin Jabal ini pernah tadi saya katakan Mu'ad bin Jabal ini pernah diutus Nabi ke negeri Yaman. Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, kamu akan saya utus ke negeri Yaman yang mana penduduknya itu ahli kitab. Falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jadikan yang pertama kali kamu dakwakan di negeri Yaman tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Lah, enggak mungkin Rasulullah itu milih orang yang enggak pinter, enggak mungkin. Rasulullah itu ketika memilih seseorang diutus ke suatu negeri untuk mengajarkan ilmu, pasti memang orangnya adalah orang yang faqih, orang yang ahli ilmu. Dan Mu'ad bin Jabal ini termasuk yang diutus Nabi ke negeri Yaman. Setelah Rasulullah wafat, tidak hanya semua peperangan bersama Nabi, bahkan peperangan setelah Nabi. Mu'ad bin Jabal di zaman pemerintahan
Khulafaur Rasyidin ikut jihad ke negeri Syam. Syam pada waktu itu dikuasai Romawi. Ya. Pertama jenderalnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid pertama zamannya Abu Bakar Khalid. Terus Khalid dipecat oleh Umar bin Khattab. Maksudnya dipecat ini diberhentikan. Di rolling bukan berarti Khalid gak berhasil. Sangat berhasil. Saking berhasilnya terus. Makanya malah dipecat Umar. Soalnya perang nek ono Khalid wis pasti menang. Pokoknya perang yo. Ono Khalid lagi. Iya iku ndi wong iku. Oh wis menang wis. Setiap perang yang ada Khalid pasti menang. Lah Umar gak seneng ngono iku. Garai menungso iku ilang tawakali nang Allah gitu loh. Maka di zamannya Abu Bakar, Umar ngomong sama Abu Bakar, wahai khalifah, tolong itu diberhentikan Khalid itu. Saya melihat dalam pedangnya itu ada kecepatan. Tolong diberhentikan Khalid, ganti yang lain. Dijawab sama Abu Bakar. Abu Bakar ini tidak pernah mengotak-ngatik apa yang sudah diputuskan Nabi. Abu Bakar tidak pernah menyelisih setitik pun apa yang dilakukan Rasul. Ketika Umar melobi Abu Bakar agar Khalid bin Walid diberhentikan, Abu Bakar mengatakan, wallahi demi Allah, tidak akan pernah Abu Bakar tidak pernah Abu Bakar menyarungkan pedang yang mana pedang ini sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin aku menyarungkan Khalid. Khalid kan julukannya apa? Pedangnya Allah. Bagaimana aku menyarungkan pedangnya Allah? Wong yang menghunus siapa? Allah dan Rasul enggak. Abu Bakar wafat, ganti Umar, langsung dipecat Khalid bin Walid. Pecat sama Umar. Tapi bukan berarti benci. Umar mengakui keutamanya siapa? Khalid. Tapi biar umat ini enggak terlalu hilang tawakalnya kepada Allah karena mengandalkan siapa? Khalid. Akhirnya waktu perang ke negeri Syam melawan tentara salib, yang jadi komandan adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Khalid bin Walid diberhentikan, maka Khalid bin Walid mengatakan, ahlan wa sahlan bi amirina. Ahlan wa sahlan kepada amir kita yang baru, Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Khalid mengatakan, aku mendengar Rasulullah berkata, aminu hadil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Aku mendengar Rasulullah berkata, manusia yang paling amanat adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Inilah pemimpin kalian. Begitu Khalid. Terus, waduh, biasa tadi panglima, baru tadi prajurit, loro hati, barisan sakit. Nah, tidak. Khalid ketika datang Abu Ubaidah malah dipuji-puji. Inilah pemimpin kalian. Aku mendengar Rasulullah bersabda, aminu hadil ummah Abu Ubaidah al-Jarrah. Wahai pasukan Islam, aku mendengarkan bahwa Rasulullah bersabda, manusia yang paling amanat di antara umat ini adalah Abu Ubaidah al-Jarrah, dan inilah pemimpinmu yang baru. Abu Ubaidah mengatakan, wa ahlan bika ya Khalid. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, anta saifun min suyufillah. Engkau adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Saling memuji sahabat. Kono lorati. Jadi panglima, jadi prajurit, jadi terserah. Karena mereka berjuang untuk Allah. Bukan karena khalifah. Lah akhirnya Abu Ubaidah jadi panglima dan menang. Negara Syam. Syam itu kalau sekarang Palestina, Jordania, Lebanon, Suriah. 4 negara itu dulu Syam namanya. Sekarang 4 negara. Lah, setelah menang Abu Ubaidah ini jadi gubernur. Terus datang pandemi. Epidemi apa pandemi itu? Ya, taun. Abu Ubaidah ini gugur. Kena taun. Dan orang kena taun itu syahid. Jadi Abu Ubaidah ini syahidnya double. Double karena satu beliau memang mujahid fisabilillah. Yang kedua beliau kena penyakit taun. Itu Umar sedih luar biasa. Umar di Medina mendengarkan kabar bahwa Abu Ubaidah gugur kena taun. Umar sedihnya luar biasa. Nah, Umar menjelang wafat ditanyai siapa yang jadi khalifah. Kata Umar, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, langsung aku tunjuk dia jadi khalifah. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda, Abu Ubaidah adalah manusia yang paling terpercaya di antara umat ini. Tapi dia sudah wafat. Lah, setelah wafat diganti. Siapa penggantinya? Mu'ad bin Jabal.
diganti. Mu'ad bin Jabal gugur juga kena taun. Dulu ganas taun ini. Taun Mbak ini, Mbak daging itu protol dewe-dewe Pak. Kena taun nih. Wajahnya langsung entek ya. Dagingnya keropos-keropos, lugur-lugur. Taun. Ganas. Sehingga dalam riwayat namanya Mu'ad bin Jabal wafat, istrinya wafat, anaknya wafat, semua kena taun. Syahid. Ahli ilmunya sahabat Mu'ad bin Jabal wafat di negeri Syam. Sekarang wafatnya kuburannya ada di Zordania. Sebagian mengatakan di Zordania Mu'ad bin Jabal ini. Lah, setelah Mu'ad bin Jabal diutus oleh Umar bin Khattab, yang jadi gubernur adalah Amr bin As. Saya belum pernah cerita Amr bin As di sini ya. Sudah belum? Lupa. Wajar saya juga lupa sudah nyampe kan apa belum. Nah, Amr bin As ini seketika jadi gubernur. Abu Ubaidah sudah wafat kena taun, Mu'ad kena taun. Amr bin As ini sahabat yang jenius. Sahabat yang spesialisasinya itu menangani hal-hal yang genting-genting begitu. Pelobi ulung, diplomat ulung, canggih luar biasa, negarawan. Akhirnya dia memikirkan taun ini ibarat api. Api itu selama masih ada sumbu, mesti akan terbakar terus. Ngerti sumbu dah? Selama masih ada yang dimakan, selama ada kertasnya, selama ada kayunya, terus akan menyala. Maka pada waktu itu Amr bin As menyuruh penduduk Syam, wahai penduduk Syam, berpencarlah kalian ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Akhirnya penduduk Syam menyebar. Ada yang lari ke gunung, ada yang lari. Ya itulah social distancing itu sejak zaman itu. Sudah dipahami oleh Amr bin As. Disuruh terpecar-pecar semua. Akhirnya zamannya Amr bin As sanggup menghentikan gelombang taun biidnillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Mu'ad bin Jabal. Jangan jauh-jauh. Kembali ke Mu'ad bin Jabal. Nah, itu kisah global tentang Mu'ad bin Jabal dari awal sampai akhir. Sudah saya selesaikan kurang lebih 30 menit. Nah, sekarang masih ada sisa waktu, saya akan menjelaskan tentang apa saja keutamaan-keutamaan dan peristiwa-peristiwa khusus Mu'ad bin Jabal dengan Rasulullah. Apa saja keutamaan Mu'ad? Yang pertama, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu wa hirsuhu ala wasiyatihi. Keutamaan Mu'ad tadi kan saya sudah sebutkan panjang lebar tadi kan. Enggak saya kasih nomor 1, 2 enggak saya kasih, umum saja tadi. Nah sekarang saya mau kasih nomor-nomor sekarang. Mu'ad bin Jabal di antara keutamaannya selain yang saya sebutkan tadi, yang pertama, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Rasulullah sangat mencintainya. Ustadz kok bisa tahu kalau Rasulullah ini mencintai Mu'ad? Rasulullah mencintai Mu'ad dikatakan langsung oleh Nabi dengan teksnya, dengan nasnya yang tidak mengandung tafsiran lain lagi. Rasulullah pernah berkata, perhatikan. Yaqulu Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal pernah berkata, perhatikan. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman biyadi. Pernah suatu hari Rasulullah memegang tanganku. Faqala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la uhibbuka, benar-benar mencintaimu. Yang ngerti bahasa Arab akan tahu makna kata-kata ini. Rasulullah menggunakan 3 penguat. Saya ulangi ya, yang ngerti bahasa Arab, yang pernah mondok, perhatikan. Rasulullah berkata ke Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wallahi demi Allah. Berarti Rasulullah menggunakan penguat. Kan bisa saja Nabi mengatakan, wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Bisa saja. Tapi Nabi enggak ngomong ngono. Nabi ngomong, wallahi, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Menggunakan 3 penguat. Penguat pertama, wallahi, sumpah demi Allah. Penguat kedua, Rasulullah menggunakan harfut taukid. Ini sesungguhnya aku.
Ketiga, Rasulullah menggunakan lamu takkid, la uhibbuk, benar-benar mencintaimu. Yang ngerti bahasa Arab pasti paham ini. Jadi untuk menyatakan, seandainya Rasulullah itu ngomong ke Mu'ad, aku cinta sama kamu. Mu'ad pasti percaya. Omongannya Nabi itu pasti benar. Tapi saking benar-benar cintanya, Rasulullah menggunakan 3 penguat. Wallahi demi Allah. Bersumpah loh Rasul. Rasulullah itu nggak mungkin bersumpah dalam hal yang remeh-temeh. Nggak mungkin. Ketika Rasulullah bersumpah itu berarti benar-benar ini penting. Wallahi demi Allah. Ini sesungguhnya aku. La uhibbuk, benar-benar mencintaimu. Luar biasa ini. Maka coba bayangkan. Ya. Antum saja didatangi wong wedok. Ada cewek ngomong sama antum yang jomblo-jomblo itu. Ada cewek ngomong, "Mas, aku tresno karo awakmu." Oh, semabur atine yo. Iki Rasulullah, manusia terbaik sejagat raya. Saya ulangi, bukan manusia terbaik, tapi makhluk terbaik. Bukan hanya manusia terbaik, makhluk terbaik. Seluruh malaikat kalah tinggi sama Rasulullah. Ini makhluk terbaik ini ngomong, wallahi inni la uhibbuk. Wallahi demi Allah, seandainya Mu'ad bin Jabal tidak punya keutamaan kecuali satu ini saja, selesai sudah. Karena Rasulullah nggak mungkin mencintai sesuatu yang jelek. Yang dicintai Rasulullah pasti yang baik-baik. Jelas ya? Nah ini. Kemudian Mu'ad menjawab, bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuk. Demi engkau dan ibuku. Bi abi anta wa ummi. Demi bapakku dan ibuku. Ini bukan sumpah ya, tapi kebiasaan orang Arab. Karena nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Wallahi inni la uhib, demi Allah aku pun mencintaimu. Demi Allah sesungguhnya aku pun benar-benar mencintaimu. Nah, ini sunnah Nabi, perhatikan. Dari hadis ini ada sunnah Nabi yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Kalau Anda senang sama seseorang, sampaikan bahwa Anda mencintai seseorang. Saya bacakan. Dari Anas bin Malik, ini fikih ya. Jadi selain ngajar sirah, kita juga harus mengeluarkan fikih, pemahaman-pemahaman dari kisah. Tidak sekedar kisahnya saja, tapi apa yang bisa kita amalkan. Anna rajulan kana ingdan nabi, famarra bihi rajulun. Dulu ada seorang laki-laki bersama Nabi. Terus ada laki-laki lewat. Terus orang yang sama Nabi itu ngomong, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hada." Ya Rasulullah, aku senang sama orang ini. Aku cinta sama orang ini. Faqala lahu Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepadanya, "A'lam tahu, apakah sudah kau kabarkan kepadanya bahwa kamu mencintainya?" Maka orang ini menjawab, "La, belum ya Rasulullah, aku belum mengatakan kepadanya." Apa kata Nabi? "A'limhu, berangkatlah ke dia dan sampaikan kepadanya bahwa engkau mencintainya." Maka akhirnya lelaki ini mendatangi saudaranya tadi dan mengatakan, "Wallahi inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah." Maka saudaranya tadi menjawab, "Ahabbakallahu alladzi ahbabtani lah." Semoga Allah pun mencintaimu yang mana engkau mencintaiku karenanya. Itu sunnah itu. Nek sampean seneng karo wong, tapi ojo bojone wong. Woi bahaya, salah penerapan ya. Ya ini bahaya, itu digaris bawahi, garis merah tebal. Ya, jangan sampai kalau lihat si fulan punya istri. Terus sampean seneng sama istri ini fulan itu, Bang. Terus sama SMS. Sama WA, "Inni la uhibbuk." Wah, bejat ini, rusak. Enggak boleh. Jangan salah praktek. Ya, jangan salah praktek, ya. Maksudnya itu ke sesama muslim. Dan penting mencintai muslim ini. Karena perhatikan ya, ada hadis yang luar biasa. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat. Ketika tidak ada naungan lagi selain naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fila, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Zaman ini seorang membangun relasi, hubungan,
itu karena ada maunya. Wah ini duwe akeh. Oh iki pejabat. Oh iki anggota dewan. Oh iki pengusaha. Aku tak bangun relasi dengannya. Aku pengen kenal dengannya. Itu zaman sekarang seperti itu. Bukan itu yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Tapi al-mahabba fillah, mencintai karena Allah. Engkau lihat orang baik, suka membantu orang, tawadhu, tidak pernah nyakiti orang, sholat 5 waktu, baik sama tetangga, berbakti sama orang tua, orangnya baik. Bertemanlah sama orang ini. Sambunglah, berusaha mendekat kepadanya. Cinta karena Allah, bukan karena hubungan tujuannya untuk meraih dunia. Itu ya. Dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Julaibib. Masih ingat kisahnya? Hah? Ya, dan saya nggak mau ngulangi ya. Karena panjang ceritanya itu. Intinya, jadi Julaibib ini akhirnya tak cerita namanya. Aku ragu-ragu dulu, jam lo ragu-ragu. Tak cerita no tak gay, tak cerita no lah. Julaibib ini. Sing biyen gak ero supaya saiki ero, sing biyen lali supaya eling. Makane murojaah. Betul? Banter ya betul ya. Zaman Nabi itu ada seorang sahabat Nabi namanya Julaibib. Julaibib ini kalau tidak hadir di pertemuan tidak ada yang nyari. Dan kalau terlambat gak ada yang nanyakan. Apa maksudnya? Sahabat Nabi namanya Julaibib kalau nggak hadir di pertemuan nggak ada yang nyari, kalau terlambat nggak ada yang nanyakan. Kayak bahasa Lamongannya ini orang ketiwar, nggak dianggap. Tapi suatu saat nih bagaimana Rasulullah mencintai seorang bukan karena jabatannya. Suatu saat Rasulullah takon nang sahabat, mana Julaibib ini kok nggak kelihatan? Lu kaget para sahabat, lu jenengan ngelih Julaibib. Para sahabat gak mikir Julaibib. Tapi Rasul ini senang sama Julaibib. Suatu saat Rasulullah dalam riwayat panjang, riwayat Imam Muslim seingat saya, ini dengan makna saja bukan dengan teks. Suatu saat Rasulullah ngomong sama Julaibib, ya Julaibib, ala tatazawwaj, kenapa kamu gak menikah? Ya Rasulullah, lelaki mana yang mau menikahkan putrinya? Sik durung, sik sabar. Lelaki mana yang mau menikahkan putrinya dengan orang seperti aku? Ya, Julaibib ini ganteng gak, sugih gak. Itu pun dia dalam riwayat beliau itu duda. Ya Julaibib, kenapa kamu gak menikah? Ya Rasulullah, lelaki mana yang mau menikahkan putrinya dengan orang seperti aku? Nah Rasulullah senang sama Julaibib. Maka Rasulullah datang ke salah seorang sahabat Ansor, ngetuk pintu rumahnya, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika sahabat Ansor ini membuka rumahnya, ternyata ada Rasulullah. Senangnya luar biasa. Rasulullah itu nggak mungkin berjalan ke tempat yang jelek. Kalau Rasulullah bertamu ke seorang sahabat Nabi, itu sahabat Nabi kayak ketiban rezeki yang luar biasa. Karena nggak mungkin Rasulullah datang ke rumahnya, pasti rumah baik. Karena enggak mungkin Rasulullah pergi ke tempat yang jelek. Maka ketika Rasulullah datang, sewenangnya sahabat Ansori, ahlan wa marhaban ya Rasulullah, monggo pinara ya Rasulullah, lenggah. Saking senengi ditamui Rasulullah. Berarti Rasulullah seneng aku. Berarti umatku apik, didayoi Rasul. Seneng. Terus Rasul ngomong, ditangleti, wonten napa ya Rasulullah kok panjenengan mriki? Kalau butuh sesuatu, saya yang datang ya Rasulullah. Tinggal kau utus seseorang, aku yang datang ke tempatmu. Saking senengnya orang ini ditamui Rasul. Rasul berkata, aku kesini ingin melamar putrimu. Tambah seneng. Didatangi Rasulullah tok seneng, apalagi dilamar Nabi. Nek dadi bojone Nabi dapat sholawat sepanjang masa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Anaknya dapat sholawat, seneng. Sampai akhir zaman setiap orang sholat dapat kiriman terus. Siapa sih gak seneng anak dadi mantu Rasulullah? Anak dadi istri Rasulullah. Maka lelaki ini senang ketika mau apa ya Rasulullah, mau melamar. Senangnya luar biasa. Wallahi ya Rasulullah, keinginanmu tidak akan tertolak. Senang. Kata Rasulullah, bukan untuk aku. Lu kan sinten ya Rasulullah? Julaibib.
Julaibib ya Rasulullah. Ya fulan telah datang, fulan saya tolak semuanya. Julaibib. Padahal biasanya para sahabat itu kalau Rasulullah ngomong A, terus gak pakai mikir, siap ya Rasulullah, ngono. Ketika dia Julaibib, si rodok mikir. Ini menunjukkan mungkin di zaman itu Julaibib dianggap ya itu tadi, dianggap status sosialnya itu apa? Rendah. Mungkin seperti itu. Ya saya akan bermusyawarah dengan ibunya anak-anak. Kalau zaman sekarang ngono lah bosoe. Rasulullah pulang. Gak langsung diiyani loh. Padahal itu Rasulullah yang ngomong. Ya. Tapi anaknya ini solihah. Dia dengarkan percakapan Rasulullah dengan abahnya. Maka dia berkata kepada abahnya, wallahi ya abati, nikahkan aku dengan Julaibib. Tidak mungkin Rasulullah memilihkan untukku seorang laki-laki, kecuali laki-laki itu baik untukku dan baik untuk akhiratku. Nikahkan aku dengan Julaibib, wahai ayahanda. Nikahlah Julaibib dengan wanita yang terhormat, cantik, kaya raya. Ini hari yang paling membahagiakan Julaibib. Bahkan Julaibib gak pernah bayangkan punya istri seperti itu. Dan itu adalah hari yang paling bahagia bagi Julaibib semenjak dilahirkan ibunya. Saking senangnya. Maka masuklah Julaibib rumah tangga yang baru, rumah yang indah, istri yang cantik. Ketika Julaibib masuk ke kamar istrinya, ternyata datang seruan jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Maka Julaibib meninggalkan istri yang sangat cantik bangsawan. Ditinggalkan. Dia ikut bersama Rasulullah berjihad fisabilillah. Terjadilah peperangan dahsyat dengan orang-orang kafir. Setelah perang usai, terbunuhlah yang terbunuh, syahidlah yang syahid, dan gugurlah yang gugur, dan selamatlah yang selamat. Setelah peperangan usai, banyak mayat-mayat bergelimpangan, jenazah-jenazah bergelimpangan. Rasulullah berkata kepada para sahabat, siapakah yang gugur? Kalian kehilangan siapa saja? Maka para sahabat mengatakan fulan. Tidak ada satupun sahabat yang menyebut Julaibib. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, kalian kehilangan siapa lagi? Siapa yang gugur dalam perang ini? Sahabat menjawab lagi, fulan ya Rasulullah, fulan. Tidak ada satupun orang yang menyebut nama Julaibib. Rasulullah bertanya ketiga kalinya, kalian kehilangan siapa lagi? Siapa yang gugur dalam perang ini? Fulan. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang menyebutkan nama Julaibib. Maka Rasulullah menangis. Dan Rasulullah mengatakan, amma ana, adapun aku kehilangan saudaraku Julaibib. Baru para sahabat sadar bahwa Julaibib tidak ada di antara mereka. Dicarilah jenazah Julaibib. Julaibib dicari jenazahnya, dicari, tidak ketemu. Yang menemukan adalah ukhtinya, saudarinya yang menemukan jenazahnya Julaibib. Pada waktu itu Julaibib gugur, gak bisa dikenali wajahnya, dikenali dari cincinnya. Wajahnya gak bisa dikenali dan semuanya dari arah depan. Luka-lukanya. Julaibib wafat sedangkan ada 7 atau 8 orang kafir gugur di sekitarnya. Artinya tidaklah Julaibib gugur kecuali dia bertarung bagaikan singa mengalahkan 8 orang di sekitarnya. Setelah itu Rasulullah SAW mendatangi jenazah Julaibib. Rasulullah menangis. Kemudian setelah itu Rasulullah melihat ke atas dan Rasulullah tersenyum. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau melihat jenazahnya Julaibib engkau menangis? Dan engkau melihat ke atas engkau tersenyum. Rasulullah mengatakan, aku melihat ke bawah ke jenazahnya Julaibib, aku menangis karena aku kehilangan saudaraku. Dan aku melihat ke atas, aku tersenyum karena aku melihat para bidadari menyambut kedatangannya Julaibib. Terkadang manusia itu dianggap rendah di dunia, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud saya ceritakan ini. Bagaimana pentingnya mencintai karena Allah. Dan Rasulullah berkata, wallahi wahai Mu'ad, aku benar-benar mencintaimu karena Allah. Makanya pentingnya seduluran. Tidak boleh tukaran. Wong Islam padha wong Islam ojo tukaran.
Saat derenge tilem sampean, bebaskan hati sampean untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum panjenengan tilem, sebelum tidur, putihkan hati kita dari umatnya Nabi Muhammad. Maksudnya putihkan hati kita dari hasad, benci, dendam kepada umatnya Muhammad. Ada seorang sahabat Nabi, Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang itu. Maka ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah orang itu. Saking pengen taunya, kenapa orang ini kata Rasulullah masuk surga. Nginep 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak ada yang istimewa. Sholatnya ya biasa, sodakonya biasa, ya biasa, gak ada yang istimewa. Karena gak ketemu dan batas bertamu berapa hari? 3 tangan. Ini kata Rasulullah, engkau ini penghuni surga, tapi saya gak menjumpai amalanmu yang istimewa. Amal apa yang kamu punyai? Saya enggak tahu amalan apa yang aku milih. Hanya saja sebelum tidur aku sucikan hatiku, aku bersihkan hatiku dari benci, dendam, hasad kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar gini ya, maafkan orang yang melukai kita. Memaafkan orang itu bukan berarti karena kita kasihan sama orang itu. Tapi kita memaafkan orang karena kita kasihan terhadap diri kita. Ya, kita harus belajar berdamai dengan diri kita. Ya, sudah ikhlaskan, bersihkan hati. Mulai sekarang semua adalah baik, semua teman. Ya, jangan cari musuh. Kalau ada musuh, ya, kalau ada orang menyakiti kita, sudah maafkan. Tidak ada dendam. Belajar punya hati yang bersih. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta yang banyak, tidak bermanfaat anak keturunan laki-laki, tidak bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Hasad, dengki, dendam, iri, gedeng, loro hati tinggalkan. Belajar. Sampeyan ngaji nang Namira ini harus punya perubahan yang lebih baik. Maafkan orang yang menyakiti kita. Gak usah ngerasani wong, nek ana wong sekiranya kurang bener datangi tuturono. Gak usah dirasani. Iman diri kita. Itu ya. Makanya di sini penting, aku mencintaimu karena Allah. Di antara syarat mencintai karena Allah adalah menasihati. Ya, dan mendoakan. Dongakno dulurmu itu. Kan ada hadis yang luar biasa. Siapapun orang Islam mendoakan orang Islam lainnya tanpa sepengetahuannya, setiap dia berdoa kebaikan, malaikat berkata amin. Walaka bimithlin. Semoga Allah mengabulkan amin dan kamu pun mendapatkan hal yang sama. Nek sampean ndongakno tanggane, jarene malaikat amin, awakmu ya padha oleh. Makanya jare wong Jawa biyen niku, wong nek ruku niku rezekine lancar. Nggih napa mboten? Iku ana hadise, coba wong Jawa biyen gak apal hadise. Intine ngono. Ana hadise wong nek rukun rezekine jembar. Soale saling ndongakno. Ya aja golek musuh untuk donya iki. Ku sepuron wong-wong. Mari kita bersahabat, putihkan hati kita. Itu tentang Mu'adz bin Jabal, ngajari kita seperti itu. Nah, kemudian para jamaah, Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat Nabi yang dekat kepada Nabi, dan Rasulullah ini mengkhususkan Mu'adz dengan ilmu yang tidak diberikan kepada sahabat yang lain. Saya ulangi ya, Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang dekat sama Nabi, dan Nabi mengkhususkan Mu'adz bin Jabal dengan ilmu yang ini tidak disampaikan ke sahabat yang lain. Dalam hadis dikatakan kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Kata Mu'adz, aku pernah dibonceng Nabi di atas keledai yang namanya Ufair. Jadi Rasulullah punya keledai, keledainya Nabi namanya Ufair. Pada waktu itu Rasulullah membonceng Mu'adz. Kan gak mungkin Rasulullah membonceng orang kalau gak saking dekatnya sama orang itu. Ini satu, menunjukkan ketawaduan Rasul. Dua, menunjukkan keagungan Mu'adz bin Jabal. Dibonceng Nabi, bayangkan. Di saat itu Nabi berkata seperti ini, perhatikan. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, tahu gak kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah?
Jadi Mu'adz bin Jabal ini waktu dibonceng Nabi, Nabi ingin ngasih dia ilmu gitu loh. Dan Nabi berkata, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu haknya Allah atas hamba? Dan apa itu haknya hamba atas Allah? Maka Mu'adz bin Jabal berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saking sopannya. Gak gelem jawab ngawur. Hei Mu'adz, tahu gak kamu apa haknya Allah atas hamba? Dan apa hak hamba atas Allah? Dijawab sama Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Setelah itu baru dijawab sama Nabi. Hakullah alal ibad, haknya Allah atas hamba adalah wajib bagi hamba menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Itu haknya Allah yang harus dilakukan hamba. Menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Adapun haknya hamba atas Allah adalah Allah tidak mengazabnya selama dia tidak melakukan kesyirikan. Paham? Jadi haknya Allah itu ditauhidkan, gak boleh disyiriki, gak boleh dilakukan syirik. Adapun haknya hamba, Allah tidak akan mengadabnya selama dia tidak melakukan kesyirikan. Mu'adz seneng, perhatikan. Mu'adz seneng. Akhirnya Mu'adz ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Ya Rasulullah, boleh enggak saya sampaikan kabar gembira ini kepada manusia, sahabat-sahabat yang lain? Kan kabar gembira, wong iku selama ngelakoni tauhid pasti tidak diadab oleh Allah. Kan gitu kan intinya. Maka ini bagi Mu'adz ini sesuatu yang menggembirakan. Mu'adz berkata, ya Rasulullah afala ubasyiru bihin nas? Ya Rasulullah, apakah boleh saya sebarkan ke sahabat-sahabat yang lain? Apa kata Rasul? Perhatikan. La tubasyirhum. Jangan kau sampaikan kabar ini kepada mereka. Fayattakilu. Saya khawatir mereka nanti akan bersandar dan jagakno. Nek basa Jawa nih. Jagakno. Wah, yang penting tauhid, gak salat, zina wis gak apa-apa, ngombe-ngombe gak apa-apa, yang penting tauhid. Kuatir disalahpahami seperti itu. Jangan dulu. Ini di sini banyak, ini seandainya kita ini satu pelajaran ini atau satu pertemuan ngaji hadis ini saja banyak faedah-faedahnya. Tapi kita kan bahas Mu'adz secara umum. Di sini faedahnya banyak. Satu, menunjukkan keutamaan Mu'adz karena diberi ilmu khusus oleh Nabi yang pada waktu itu tidak diberikan Nabi kepada yang lain. Dua, hadis ini menunjukkan bolehnya berboncengan di atas keledai. Tiga, hadis ini menunjukkan boleh menamai hewan. Rasulullah punya keledai namanya Ufair. Rasulullah punya unta namanya Qaswa. Rasulullah SAW punya Bighal. Bighal itu kuda kawin karo keledai duwe anak jenenge Bighal. Rasulullah punya Bighal. Ya, diberi hadiah sama raja Kristen Mesir. Dikasih Bighal. Biasanya ditunggangi Nabi kemana-mana. Berkisar antara kuda dengan apa? Keledai. Namanya Duldul. Sudah tak kasih tahu dulu kan? Duldul ini umurnya panjang, Pak. Zamannya sampai Rasul wafat ini Duldul masih demurus, masih api-api uripe. Sampai zamannya Abu Bakar wafat, Duldul masih hidup. Itu bigolnya Nabi yang dulu ditumpangi Nabi. Sampai Abu Bakar wafat, Duldul masih hidup. Diganti Umar bin Khattab, sampai Umar bin Khattab wafat, Duldul masih hidup. Diganti Utsman bin Affan, sampai Utsman bin Affan wafat, Duldul masih hidup. Diganti Ali bin Abi Thalib, sampai Ali bin Abi Thalib wafat, Duldul masih sehat walafiat. Diganti Al-Hasan, sampai Al-Hasan berhenti dari khalifah, terbunuh, diracun, Duldul masih hidup. Dan Duldul ini sampai zamannya Muawiyah, beliau meninggal dunia, rahimahullah. Semoga Allah merahmati Duldul. Panjang. Ya. Hadis ini juga menunjukkan kalau kita ditanya kok nggak bisa jawab, jangan makso. Jawab saja, Allahu a'lam. Pertanyaannya, boleh nggak di zaman ini kita ditanya orang, terus kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya mau tanya, tolong dijawab. Rasul sudah wafat atau belum? Tolong dijawab. Sudah ya. Rasulullah SAW sudah wafat. Terus di zaman ini
Terus saya ditanya, saya nggak bisa jawab. Terus saya jawab Allahu wa rasuluhu a'lam, boleh apa enggak? Atau kita ditanya, kita nggak tahu jawabannya, kita jawab Allahu a'lam titik, ataukah boleh Allahu wa rasuluhu a'lam? Kalau alam saja. Boleh enggak kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, padahal Rasul sudah wafat. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Terperinci. Jika pertanyaan itu tentang kauniyat, jika pertanyaan tentang hal-hal mughayyabat, tentang alam semesta, mughayyabat atau kauniyat, enggak boleh kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Misalnya ini ya, ada yang tanya, "Nandi Ahmad ini kok enggak kelihatan Ahmad ini?" Ya kita jawabnya Allahu a'lam titik. Jangan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ustaz, kira-kira besok udan enggak Ustaz? Allahu a'lam. Enggak usah ditambahi. Wah, kan Rasul enggak tahu masalah kainiyat, masalah ghaibiyat enggak tahu. Tapi kalau pertanyaannya itu masalah syariat, ya Ustaz, bagaimana hukum? Nah, ya Ustaz, bagaimana hukum sholat duha? Nah kebetulan Ustaznya gak ngerti hukumnya sholat duha, ya kebacot, sholat duha ya gak ngerti. Misale, Ustaz bagaimana hukum sholat duha? Allahu wa rasuluhu a'lam, boleh enggak? Boleh, karena Nabi juga ngerti, Nabi yang ngajari. Ustaz itu ngomong sholat, gerakan jari kok ada ngene-ngene ku lapo Ustaz? Iku hukumnya piye Ustaz? Ustaznya gak ngerti. Allahu wa rasuluhu a'lam, boleh apa enggak? Boleh, masalah syariat, Nabi ngerti. Kembali ke materi. Itu menunjukkan kedekatannya Mu'ad bin Jabal. Kemudian Mu'ad bin Jabal ini a'lamun nasi bil halal wal haram. Insyaallah sebentar lagi selesai. Mu'ad bin Jabal ini orang yang paling paham halal dan haram. Perhatikan kata Rasulullah, perhatikan. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling penyayang terhadap umatku yang lain Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillah Umar, dan yang paling tegas dalam perkara Allah Umar. Wa asdaqum hayaan, dan umatku yang paling pemalu Utsman bin Affan. Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab, dan umatku yang paling pintar baca Quran Ubay bin Ka'ab. Wa afraduhum Zaid bin Thabit, dan umatku yang paling paham ilmu faraid, paling ngerti ilmu faraid Zaid bin Thabit. Faraid kudu ngerti matematika. Gak ngerti matematika ya gak ngerti apa-apa deh. Wa alamuhum bil halali wal haram Mu'ad ibn Jabal, dan yang paling paham urusan halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Istaqri'ul Qur'ana min arba'ah." Mintalah dibacakan Al-Qur'an dari 4 orang. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Salim maula Abi Hudzaifah, yang ketiga Ubay bin Ka'ab, dan yang keempat Mu'ad bin Jabal. Ini masih banyak. Kitab saya ini masih belum selesai nerangkan Mu'ad. Tapi kita batasi setiap pertemuan satu sahabat. Jadi yang saya sampaikan tadi inti-intinya saja. Aslinya masih banyak. Nah, saya ceritakan terakhir, saya tutup dengan kisah ini. Mu'ad bin Jabal atau Umar bin Khattab, ini adalah kisah penutup. Mu'ad bin Jabal ini dermawan orangnya. Di zaman Umar bin Khattab itu pernah memanggil budaknya dan memberi uang 400 dinar. Ya, 400, tolong saya dibantu, cepat buka kalkulator semuanya. 400 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Gram emas murni sekarang berapa? 1 gramnya? 900 lebih atau 1 juta mungkin ya. Berapa Mas? Aku gak takon Mas, gak ngerti emas sih. Bu, 1 gramnya berapa Bu? Insya Allah yang paling paham emas itu ibu-ibu. Nggih Bu? Mas Bagio, Mas Rudi, Mas. Taib. Anggaplah 1 juta, mudah kan fluktuatif ya, kadang naik kadang turun. Anggaplah 1 juta sudah, 900 sekian, anggaplah 1 juta. Jadi 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Berarti 1 dinar itu 4.250. Betul?
Dengan asumsi 1 gramnya berapa? Bisa 1 juta lebih, bisa 1 juta kurang. Fluktuatif tergantung harga pasar. Tapi kita biar mudah saja ini, anggaplah 1 juta. Berarti 1 gramnya itu, 1 dinarnya berapa tadi? 4.250.000. Ini yang dibagikan Umar berapa tadi? 400 dinar. Berarti 400 kalikan 4.250.000. Tolong digerek no. 1,7 M. Wah, kurang lebih begitu. Kurang lebih ya. Kemungkinan agak turun dikit. Anggaplah 1,6 sudah wis. Anggaplah 900 kurang ya. 1,6 sudah, itu juga sudah banyak itu. 1,6 M. Berarti 1.600 juta. Betul ya? Kurang lebih. Atau 1,7 kurang lebih. Itu Umar memanggil budaknya dan ngasih 400 dinar. Yang setara sekarang ini kurang lebih 1,6 M. Atau 1,7 M. Umar berkata, ini emas dinar ini ditaruh di kantong. Kata Umar, idhab biha ila Abi Ubaidah. Wahai budakku, berangkatlah ke rumahnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Berangkatlah menuju rumahnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setelah kamu kasihkan ini, tahan dulu jangan pulang. Kamu lihat apa yang dilakukan Abu Ubaidah ibnul Jarrah dengan 400 dinar itu. Berangkat. Ketika berangkat sampailah budak ini, ya pada waktu itu gak diketahui apakah di Syam atau di Madinah, tapi yang jelas dikasihkan ke Abu Ubaidah. Mungkin Abu Ubaidah pada waktu itu jadi gubernur Syam, wallahu alam. Kemudian datang ke Abu Ubaidah bin Jarrah dan berkata, hadhihi fi yaqulu laka amirul mu'minin ij'al hadhihi fi ba'di hajatika. Budak ini mengatakan, saya bawa ini dari Khalifah Umar bin Khattab. Ini untuk Anda, untuk keperluan Anda. Pribadi kan? Pribadi untuk keperluan Anda. Setelah menerima uang 1,6 M atau 1,7 M tadi, Abu Ubaidah menjawab, wasallallahu wa rahimah. Semoga Allah menyambung Umar dan merahmati Umar. Kemudian, ini budaknya Umar masih ada di tempat itu. Akhirnya Abu Ubaidah ini memanggil budak wanitanya. Ta'al ya jariyah. Kesinilah wahai budak wanita. Bawalah ini 7 dinar ke fulan. Bawalah ini 5 dinar ke fulan. Bawa ini ke fulan. Bawa ini ke fulan. Balik ini. Ini kasihkan fulan. Ini kasihkan fulan. Ini kasihkan fulan. Habis. 1 kantong tidak tersisa meskipun 1 dinar. Habis. Di tempat itu sekaligus habis. Tidak masuk kantongnya siapa? Siapa tadi? Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka pulang. Utusannya Umar ditanya, apakah sudah kau kasihkan? Sudah. Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan uang 400 dinar tersebut? Wallahi amirul mu'minin, saya mengetahui di tempat itu Abu Ubaidah membagi-bagikan 400 dinar hingga tidak tersisa 1 dinar pun untuk dirinya. Setelah itu Umar bin Khattab menyiapkan 400 dinar lagi dan berkata, wahai budak, berikan ini kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan kalau sudah kamu kasihkan, jangan kamu pulang dulu. Lihat apa yang dilakukan Mu'ad dengan 400 dinar itu. Berangkat. Ketika sampai, maka disampaikan Amirul Mukminin berkata kepada Anda, saya utusannya, menyampaikan uang ini, kata beliau, ini untuk hajat keperluan Anda. Maka Mu'ad mengatakan rahimallah wa wasallahu, semoga Allah menyayangi Umar dan menyambung Umar. Maka di saat itu juga Mu'ad memanggil pembantunya, jariahnya, budak wanitanya dan budak kecil wanita. Mengatakan, ij'al hadza, idhabi ila baiti fulan bikada, wadhabi ila baiti fulan bikada. Pergilah ke rumah fulan fakir miskin dengan uang sekian dinar. Pergilah ke sana dengan sekian dinar. Pergilah ke sana dengan sekian dinar. Pergilah ke sana dengan sekian. Sampai habis tidak tersisa. Mau habis, istrinya ngomong. Istrinya siapa? Istrinya Mu'ad bin Jabal mengatakan, nahnu wallahi masakinu fa'atina. Jadi ketika Mu'ad bagi-bagi itu, istrinya diam aja, itu uang luar biasa. Akhirnya karena hampir habis, istrinya ngomong, nahnu wallahi masakin. Kami sendiri termasuk orang miskin wahai Mu'ad. Fa'atina, tolong kasihkan untuk kami.
Falam yabqa fil hirqati illa dinar. Maka di kantong itu habis kecuali di 2 dinar saja. Dikasihkan apa? Untuk istrinya. Dikasihkan untuk apa? Istrinya. Apakah boleh Ustaz? Sangat boleh. Dan Rasulullah mengatakan, nafaqah yang kamu kasihkan kepada istrimu, nafaqah yang kamu gunakan fisabilillah, nafaqah yang kamu gunakan untuk bangun masjid, dengan nafaqah yang kamu berikan kepada istrimu, yang lebih besar pahalanya adalah yang kau berikan kepada istrimu. Bapak-bapak ojo pelit. Serius. Ojo pelit. Sing loman karo bojomu kok lak bojomu dadi ayu. Nah, nek awakmu medhit, wong wedok yang nglarakno ati nek awakmu medhit. Tapi nek awakmu loman kok seneng bojomu. Ngintine wong wedok iku kekno dhuwit. Ibu-ibu, tak kasih tahu sampean, fitnah wong wedok iku dhuwit. Nek fitnah wong lanang iku wong wedok. Paham? Wong wedok iku fitnah iku dhuwit. Nek wong lanang fitnah apa? Wong wedok. Lho kok bakas rono Ustaz ya mari dilukas ditinggas. Akhirnya habis. Setelah itu Umar berkata, "Wahai para sahabat, mengandailah kalian." Maka mereka berkata, kami berandai-andai seandainya rumah ini penuh dengan mutiara dan emas supaya kami bisa berinfak fisabilillah. Jadi Umar tuh ngomong di depan sahabat, "Wahai para sahabat, mengandailah kalian." Maka sahabat-sahabat mengandai, "Wahai khalifah, kami mengandai rumah ini penuh dengan emas dan mutiara supaya kami bisa berinfak fisabilillah." Kata Umar, "Berandai-andailah lagi." Maka Umar mengatakan, "Kami berandai seandainya rumah ini penuh dengan mutiara dan barang-barang berharga untuk kami infakkan fisabilillah." Mengandai-andailah lagi, "Cukup wahai khalifah." Kemudian Umar berkata, "Wallahi adapun aku mengandai-andai seandainya rumah ini penuh dengan orang seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah, Mu'ad bin Jabal, dan Hudzaifah ibn Yaman." Umar sangat menghormati siapa tadi? Mu'ad bin Jabal. Alhamdulillah selesai. Sebenarnya kisah masih panjang dan masih banyak keutamaan-keutamaan Mu'ad yang belum disampaikan. Tapi paling enggak itu sedikit sudah membuat kita paham tentang kemuliaan sahabat Nabi Muhammad yang bernama siapa tadi? Mu'ad bin Jabal. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan supaya bisa menceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Kalau ada kurang lebihnya kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.